Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Ruwiya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati asmi wal imamu yaktubu faqad dharat asidu wasma'u alaihi rahimahumullah asidu wasma'u alaihi rahimahumullah asidu wasma'u alaihi la'akum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qul islam bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'alidin wahdim lana bil khairi wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa aslaha dhata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi Adnana wa ala alihi wa sahbihi alladhina nasharul islam ilman wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat, adik-adik santri, hafizakumullah. Seluruh tokoh besar di dunia hampir pasti memiliki sosok yang menginspirasi mereka baik secara pikiran maupun tindakan. Bung Karno misalnya, di dalam buku biografinya yang ditulis oleh Cindy Adam mengatakan bahwa sosok Karl Marx adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran ekonomi dan politiknya. Namun kalaulah boleh kita menyebut satu nama yang memiliki pengaruh di timur dan di barat bahkan hingga saat ini, maka rasa-rasanya tidak berlebihan kalau kita menyebut satu nama itu adalah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama yang dijuluki dengan julukan Hujjatul Islam, hidup dalam rentang tahun 450 sampai 505 Hijriah, sehingga oleh Al-Imam Ibnu Asakir beliau disebut dengan Mujaddidul Qarnil Khamis, sosok pembaharu yang Allah munculkan di abad kelima. Ketika berbicara tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan testimoni, ka'annallaha jama'a jami'al ulum fi qubbah wa atla'al Ghazali 'alaiha. Seakan-akan Allah mengumpulkan seluruh ilmu di dalam satu wadah, lalu wadah itu Allah tampakkan kepada Imam Al-Ghazali. Ungkapan yang mungkin sedikit hiperbola, tetapi kalau kita lihat dan telaah, fakta dan data sejarah menyaksikan kebenaran statement tersebut. Di dalam buku Saksiyatun Istauqafatni misalnya, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan, innaka la taqra bahsan min ayyil ulum an-naqliyah wal aqliyah illa wa tajidul Imam Al-Ghazali fihi bari'an. Kau tidaklah pernah membaca satu pembahasan baik dari ilmu-ilmu tradisional maupun rasional, kecuali kau akan menemukan Imam Ghazali sebagai sosok yang diperhitungkan di dalam ilmu tersebut. Maka kalau kita membaca kitab usul fikih, beliau menulis Al-Mustasfa min ilmil usul. Kalau kita menelaah kitab-kitab fikih, Imam Ghazali menulis kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Kalau kita belajar mantik, maka Imam Ghazali menulis kitab Mi'yarul Ilm. Kalau kita membaca buku filsafat, maka Imam Ghazali menulis Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah. Kalau kita belajar ilmu kalam, Imam Ghazali menulis Faisalut Tafriqah. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tasawuf, maka Imam Ghazali pun menulis banyak kitab, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan kitabnya yang monumental Ihya Ulumuddin. Kitab yang terakhir inilah yang oleh Imam As-Safadi dikatakan lau zahaba kutubul Islam walam yabqa illal ihya lastagna amma zahab. Seandainya literatur keilmuan di dalam agama Islam hilang lenyap semuanya dan tidak tersisa kecuali kitab Ihya Ulumuddin, maka itu sudah cukup untuk menggantikan semuanya. Ma'asyiral hadirin, adik-adik santri yang berbahagia. Tapi yang terpenting bagi kita hari ini bukanlah menyebut Imam Ghazali dalam rangka membangga-banggakan beliau sebagai tokoh sejarah masa lalu. Tapi yang paling penting bagi kita hari ini adalah menjawab satu pertanyaan penting. Adakah episode penting dari perjalanan kehidupan Imam Al-Ghazali rahimahullah, khususnya saat beliau menjadi santri seperti kita ini, yang bisa kita gali sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka kalau kita baca setidaknya ada 3 episode dari perjalanan panjang kehidupan Imam Ghazali yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama,
Imam Al-Ghazali rahimahullah bukanlah anak seorang ulama. Beliau bukan Gus, beliau bukan ajengan, beliau bukan lorah, beliau bukan bintereh kata orang Madura. Imam Ghazali kana waliduhu yaghzilu suf wa yabi'u fid dukkan. Imam Ghazali ayahnya adalah seorang pemintal benang, penjahit kain, lalu kain itu dijual di toko. Imam Ghazali adalah anak dari seorang penjahit. Maka sebelum ayahnya wafat, sang ayah menitipkan anaknya Imam Ghazali dan adiknya Ahmad kepada seorang teman. Sebentar lagi aku wafat, maka aku titipkan kedua orang anakku kepadamu, dan ini ada beberapa helai uang yang bisa kau pegang, tolong gunakan untuk menafkahkan anakku Ghazali dan adiknya. Maka Imam Ghazali dibesarkan oleh teman ayahnya. Tapi lama-kelamaan uang yang dititipkan ayahnya habis. Lalu kawannya mengatakan pada Imam Ghazali, "Wahai Ghazali, aku bukanlah orang yang kaya raya dan uang titipan dari ayahmu sudah habis. Maka kalau kau masih semangat untuk mencari ilmu, kau pergilah ke madrasah di sana. Sebab madrasah itu memberikan beasiswa, memberikan gratis untuk siapapun yang mau belajar." Maka Imam Ghazali dan adiknya berangkat ke sebuah madrasah dengan tujuan awal bukan mencari ilmu secara ikhlas, tetapi agar bisa makan. Maka Imam Ghazali mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayakuna lillah." Awalnya aku mencari ilmu bukan untuk Allah, tapi lalu ilmu mengantarku untuk bisa ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ghazali terus menekuni belajar, pindah ke kota Dzurjan, pindah ke kota Naisabur, sampai jadilah beliau sosok yang kita kenal saat ini. Artinya apa? Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita prinsip from zero to hero. Beliau memulai semuanya dari titik nol. Nyantri mondok dalam keadaan yatim, uang bekalnya pas-pasan. Ibaratnya sekarang temennya lagi ngebakso tiap sore, Imam Syafi'i tirakat cuman ngeliatin temennya yang makan bakso, pas-pasan uangnya. Imam Ghazali tapi membantah yang sering kita dengar bahwa untuk bisa sukses satu-satunya harus punya privilege. Tidak. Imam Ghazali membuktikan bahwa dari nol pun kita bisa menjadi orang yang sukses. Bil jiddi la bil jaddi kullu majdi wa mal jaddu bila jiddi bimujdi. Kunci kesuksesan adalah bil jiddi, dengan kesungguhan, la bil jaddi, bukan kau keturunan siapa. Itu yang pertama. Adik-adik santri yang dimuliakan Allah, lalu pelajaran penting dari episode kehidupan Imam Ghazali yang kedua. Imam Ghazali mengajarkan kita bahwa menjadi santri tidak boleh ada rasa gengsi untuk belajar dari siapapun. Marilah kita simak bagaimana cerita yang dituturkan Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra. Imam Subki menceritakan suatu hari Imam Ghazali pulang. Saat liburan dari pondok, beliau pulang ke kampung halamannya, ke negeri Tus di Iran. Tapi di tengah perjalanan, Imam Ghazali fakharaja alaihi jam'un min qutta'it thariq, dihadang oleh segerombolan tukang begal. Maka apa yang terjadi? Seluruh bawaan Imam Ghazali dirampas oleh begal tersebut, termasuk satu tas kopernya yang isinya adalah kitab-kitab dan catatan-catatan. Maka melihat tas yang berisi kitab dan buku itu diambil oleh begal, Imam Ghazali tidak diam. Dia mengemis, dia mengiba kepada rombongan preman itu, "Wahai preman, bang, kembalikan bang itu buku saya bang. Kau kalau ngambil buku saya nggak akan ada gunanya, di dalamnya nggak akan ada uang, isinya murni buku dan catatan." Lalu apa kata premannya? "Enak aja mau minta-minta. Emang saya penitipan," kata dia. "Saya begal, ente mau ngapain? Tolong bang, catatan itu saya kumpulkan selama bertahun-tahun bang, saya mondok bang. Catatannya penting sekali. Bahkan sebagian barangkali belum ditaftis bang." Maka Imam Ghazali mengemis kepada preman itu, "Kembalikan tas saya yang berisi catatan-catatan." Lalu ketua premannya bilang apa? "Fadhohika dhohkan."
Mendengar Imam Ghazali mengiba, premannya ngakak, cekakak katanya. Ente ngaku sebagai orang alim, tapi masih butuh sama catatan-catatan itu. Kalau catatan itu hilang, maka ilmu ente tidak ada. Orang alim model apa ente? Lalu preman itu mengatakan, ya Ghazali, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam jiwa, yang melekat di dalam dada, bukan yang terserak di dalam lembaran-lembaran catatan. Mendengar perkataan preman tadi, Imam Ghazali merenung, lalu kembali ke negerinya Tus, Iran. Setelah tentunya dikembalikan catatan tadi, lalu merenung, ucapan preman tadi mengena di hatinya. Imam Ghazali mengatakan, jangan-jangan ini nasihat dari Allah kepadaku agar aku sungguh-sungguh dalam belajar. Maka beliau menghabiskan 3 tahun lamanya khusus untuk menghafalkan catatan-catatan yang beliau dapat ketika mondok. 3 tahun lamanya. Maka sebagian ulama mengatakan, man hafizul mutun hazal funun. Siapa yang mau menguasai satu disiplin ilmu tertentu, maka hafalkan minimal matan atau konsep-konsep dasar di dalam ilmu tadi. Kang, saya ingin jadi ahli kimia, maka minimal hafalkan tabel periodik unsur kimiawi, minimal itu. Kang, saya ingin hafal ilmu ekonomi, Kang, hafalkan istilah-istilah dalam ilmu ekonomi. Kang, cita-cita saya nggak jauh, Kang, ingin jadi kiai di kampung, minimal hafalan Yasin dan tahlil. Artinya apa? Hafalan itu penting sebab ia ibarat pondasi. Dari mana Imam Ghazali mendapat pelajaran bahwa menghafal itu penting? Bukan dari kiai, bukan dari ulama, bukan dari kitab. Beliau mendapat ilmu itu dari siapa? Lisannya begal, lisannya preman. Maka yang kedua pelajaran dari Imam Ghazali, learning from anyone. Belajarlah dari siapapun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, dan ini episode yang saya kira paling penting dari perjalanan kehidupan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengajarkan kita kaum santri untuk membudayakan critical thinking. Tradisi berpikir kritis, berpikir mendalam untuk mencari tahu hakikat sesuatu sampai ke dalam-dalamnya. Imam Ghazali menceritakan sendiri tentang hal ini di dalam kitabnya berjudul Al-Munqidh Minadh Dhalal. Beliau menceritakan perjalanan ketika beliau mencari ilmu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Mula-mula aku mengira sumber yang paling valid di dalam mendapatkan ilmu adalah panca indera. Al-Hawas Al-Khamas. Kita tahu panca indera, penglihatan, peraba, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Ulama mengatakan ilmu yang didapat dari panca indera bersifat doruri, sebab tidak melalui proses berpikir. Kalau kita melihat di pojok sana ada kipas angin, maka ilmu kita tentang kipas angin hukumnya doruri, pasti, tanpa proses berpikir. Tapi Imam Ghazali nggak menerima begitu aja. Kata Imam Ghazali, apa benar panca indera adalah sumber paling valid kita mendapat ilmu? Imam Ghazali berpikir begini, kalau kita melihat orang itu berdiri di bawah terik matahari, pasti muncul bayangan. Dalam pandangan mata kita, bayangan itu terdiam. Tapi sebenarnya setelah diteliti, bayangan itu sedikit demi sedikit bergeser mengikuti pergerakan matahari. Berarti mata tidak teliti-teliti amat di dalam memberikan pengetahuan. Lalu Imam Ghazali melihat rembulan. Cobalah lihat kau rembulan di malam hari. Dalam pandangan mata kita rembulan ukurannya kecil, mungkin hanya sekeping uang dinar. Tapi ilmu astronomi membuktikan bahwa besarnya bulan yang realita jauh lebih besar daripada ada yang tampak di hadapan mata kita. Itu artinya apa? Imam Ghazali mulai meragukan kekuatan panca indera yang namanya mata. Berarti mata tidak bisa dipegang 100%, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kalau itu apa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya? Bisa jadi dia yang bernama akal. Mengapa? Karena akal itu bisa memberikan kepastian. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 itu lebih besar daripada 5.
Kemudian akal mengatakan dua hal yang bertentangan tidak akan bertemu di dalam satu objek secara sekaligus. Tidak mungkin satu orang statusnya mati dan hidup secara sekaligus. Itu mustahil secara akal. Maka kata Imam Ghazali, berarti sumber pengetahuan tertinggi adalah akal, adalah rasio. Tetapi Imam Ghazali nggak cukup sampai di situ. Imam Ghazali berpikir, tafakkur, menganalisa. Jangan-jangan akal yang menjadi satu-satunya instrumen ini punya kemungkinan untuk salah. Sebagaimana panca indera yang sebelumnya saya yakini ternyata terbukti salah. Bisa jadi akal kita pun demikian. Beliau merenung secara lama. Lalu kemudian diperkuat asumsi itu melalui mimpi. Imam Ghazali mimpi lalu terjaga dari tidurnya. Kata Imam Ghazali, ketika saya bermimpi, di dalam mimpi saya melihat banyak objek. Dan ketika bermimpi, kita kan sering mimpi kan, mimpi lagi makan bakso, mimpi lagi naik sepeda. Ketika manusia itu bermimpi, saat dia masih mimpi, apa yang disaksikan di dalam mimpinya seakan-akan kenyataan. Barulah dia merasa sesuatu itu yang di dalam mimpinya itu fata morgana ketika kapan? Ketika bangun dari tidur. Dibangunin sama pengurus sholat subuh 1, 2, 3, makan baksonya selesai dalam mimpi. Berarti bisa jadi, kata Imam Ghazali, apa yang diyakini benar oleh akal, kelak akan ada instrumen lain di belakang akal yang membuktikan bahwa apa yang dibuktikan akal benar ternyata berkata sebaliknya. Bisa jadi seperti itu. Dan jangan-jangan hal itu adalah kematian. Beliau mengutip ungkapan Sayyidina Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini dalam keadaan tidur, dan ketika sudah meninggal dunia intabahu, barulah mereka terjaga, tersadar, melihat realita kebenaran yang sebenar-benarnya. Bisa jadi Imam Ghazali memikirkan itu selama berapa lama? Fa'adoladda wadamal marad syahraini takriban, kata beliau. Penyakitku ini terus berlangsung selama 2 bulan lamanya. Aku mikir keiskalan-keiskalan ini 2 bulan lamanya. Hatta syafiyallahu sadri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit ini. Binurin qadzafahullah fi qalbi, dengan cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hatiku. Artinya apa? Bagian dari kisah perjalanan hidup Imam Ghazali yang terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullah bukanlah santri yang pasif. Imam Ghazali menggunakan nalarnya, Imam Ghazali menggunakan logikanya untuk maksimal menggapai ilmu pengetahuan. Bahkan dia bertanya sesuatu yang orang lain tidak terbersit untuk bertanya. Jadi Imam Ghazali bukan tipe santri yang ketika guru bilang ada pertanyaan angkat tangan lalu bilang, Kang tanya Kang, ya silakan bertanya, kapan liburan Kang. Bukan begitu. Pertanyaannya Imam Ghazali dalam, bahkan orang yang gak kebersit pun bisa muncul pertanyaan dalam otaknya. Maka salah satu ungkapan Imamul Haramain, imam gurunya Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Ghazali, laqad adfantani wa ana hayyun, kau sungguh menguburku dalam keadaan hidup-hidup. Ente kalau nanya susah-susah, sampai gurunya kewalahan untuk menghadapinya. Itulah 3 episode penting dari perjalanan hidup Imam Ghazali. Walhasil, berbicara tentang Imam Ghazali bagaikan berbicara tentang lautan yang tak bertepi. Sebab hingga detik ini Imam Ghazali masih menjadi objek kajian, baik di timur maupun di barat. Tetapi kalaulah kita dalam kesempatan yang singkat ini harus mengambil sedikit inspirasi dari Imam Ghazali, maka cukuplah 3. Kesimpulannya yang pertama, from zero to hero. Keterbatasan bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Imam Ghazali memulai dari 0. Lalu yang kedua adalah learning from anyone. Imam Ghazali tidak gengsi untuk belajar dari siapapun. Santri tidak boleh sombong, mentang-mentang adik kelas tidak mau belajar. Kalau memang dia punya kelebihan, maka ambil ilmunya. Lalu yang ketiga adalah critical thinking. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tradisi berpikir kritis, enggak melulu menghafal,
tapi juga menganalisa, berpikir secara kritis agar mendapatkan ilmu secara maksimal. Semoga bisa menjadi pengingat yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matta salat ainun binazar wa udunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh fa inna ta'atahu hiya aqwam wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati qudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.